Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, sebagai awalan, alangkah baiknya kita harus memahami dulu kapal itu seperti apa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Nah, biasanya kapal ini digunakan sebagai salah satu moda transportasi laut yang digunakan untuk mengangkut penumpang ataupun barang-barang. Sehingga secara umum, definisi dari kapal adalah kendaraan air yang mengangkut penumpang atau barang di laut, sungai, danau, dan sebagainya. Kapal memiliki banyak komponen-komponen penting. Beberapa komponen penting tersebut adalah hal atau lambung kapal yang memberikan bentuk dan gaya apung pada kapal, komponen navigasi dan komunikasi yang berguna untuk proses navigasi kapal, sistem penggerak yang terdiri dari main engine, propeller, rudder, dan banyak komponen-komponen lainnya. Nah, setelah dilakukan visit pada PT Pertamina Transkontinental, pada video kali ini saya akan membahas jenis kapal bertipe mooring boat yang bernama Transcos 45. Nah, sebelum membahas kapal Transcos 45 yang bertipe mooring boat ini, alangkah baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu mooring boat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan mooring boat. Nah, sebelumnya, mooring di dunia kelautan merujuk pada proses menstabilkan kapal dalam posisi tetap di atas air seperti di dermaga, tonggak, atau pelampung. Biasanya, proses ini dilakukan dengan menggunakan tali ataupun rantai yang disebut sebagai tali penambat, yang terpasang pada kapal dan dikaitkan pada dasar sungai ataupun laut. Nah, proses ini dilakukan oleh kapal tambat ataupun yang juga disebut sebagai mooring boat. Nah, sedangkan untuk pengertian dari mooring boat sendiri yaitu mooring boat ataupun kapal tambat adalah jenis kapal yang digunakan untuk memasang ataupun melepas tali tambat ke kapal lain atau struktur laut seperti pelabuhan, dermaga, ataupun jangkar. Nah, peran utama kapal tambat adalah untuk membantu kapal lain memuat dan menurunkan barang atau penumpang dan memastikan kapal tetap berlabuh dalam posisi aman dan stabil. Kapal tambat biasanya dilengkapi dengan peralatan seperti tali, tambat, rantai, dan pengait untuk memudahkan pelayaran kapal yang lebih besar. Beberapa jenis kapal tambat juga dilengkapi dengan alat pengangkat seperti kren dan winch untuk membantu menaikkan atau menurunkan barang dari kapal yang sedang ditambatkan. Selain itu, kapal tambat juga dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi seperti radar, radio, dan GPS yang membantu nahkoda kapal untuk menavigasi kapal dan berkomunikasi dengan kapal lain atau pusat kendali di daratan. Nah, kapal tambat biasanya dioperasikan oleh awak kapal yang terdiri dari kapten, nahkoda, dan pelaut yang bertugas untuk menjamin keselamatan kapal dan orang-orang di sekitarnya. Dalam pengoperasiannya, kapal tambat juga harus memperhatikan kondisi cuaca, arus, dan gelombang laut untuk menjamin keselamatan kapal yang sedang berlabuh. Nahkoda kapal tambat juga harus memperhatikan tegangan tali tambat agar kapal yang ditambatkan tetap stabil dan tidak bergeser dari posisi semula. Dalam beberapa kasus, kapal tambat juga dapat digunakan untuk menyediakan layanan tambahan seperti pengiriman barang dan penumpang, pemeliharaan dan perbaikan kapal, serta pemantauan dan pemulihan lingkungan laut. Nah, kapal lambat menjadi sangat penting dalam operasi pelayaran dan perdagangan laut, serta dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas di laut. Kapal tambat ataupun mooring boat yang dimiliki oleh PT Pertamina Transkontinental, yang dimana salah satunya yaitu kapal yang akan saya bahas saat ini yaitu Transcos 45, digunakan untuk menambatkan tali-tali pada saat kapal-kapal besar milik Pertamina akan bersandar pada jeti-jeti di pelabuhan. Nah, pada saat inilah kapal tambat ataupun mooring boat akan dioperasikan supaya kapal-kapal besar tadi
dapat bersandar dengan aman, dan tidak terombang-ambing akibat dari gelombang dan arus air di sana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan kapal tembat atau mooring boat Transcospa 5. Transcospa 5 adalah sebuah kapal bertipe mooring boat yang dimiliki oleh PT Pertamina Transkontinental. Kapal ini digunakan oleh PT Pertamina Transkontinental cabang Surabaya guna keperluan proses mooring kapal Pertamina di wilayah perairan Surabaya dan sekitarnya. Kapal ini dibuat di galangan PT Momentum Anugerah Indonesia Batam. Kapal ini dibangun pada tahun 2018 dan diluncurkan pada tanggal 16 Oktober 2018. Kapal Transcos Sepat 5 ini memiliki warna dasar yang sesuai dan sama dengan warna dasar logo Pertamina, yaitu merah putih dan hijau. Kapal ini memiliki length overall sepanjang 9 meter, LPP 8 meter, breadth molded 3 meter, depth 1,5 meter, draft 1 meter. Kapal ini juga memiliki gross tonnage 10 ton, net tonnage 2 ton. Sedangkan untuk RPM dari kapal ini yaitu maksimal 3000. Tapi saat dioperasikan biasanya hanya sampai di kurang lebih 2500 rpm. Kapal ini memiliki diameter shaft kurang lebih 6 cm dan hanya memiliki satu propeller saja, yaitu fixed pitch propeller. Mesin yang digunakan pada kapal Transcos 45 ini yaitu mesin bermerek Yanmar dengan tipe 6CH HTE 3 dengan model YX714. Mesin ini memiliki 6 silinder inline dan mempunyai 4 stroke. Output dari main engine di kapal Transcos 45 ini yaitu 210 horsepower. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa ruangan yang ada di dalam kapal mooring boat Transcos 45. Nah, di dalam kapal mooring boat Transcos 45 hanya terdapat dua ruangan saja, yaitu yang pertama ruang kemudi dan ruang mesin. Saat ini saya akan menjelaskan ruang kemudinya terlebih dahulu. Nah, di dalam ruang kemudi ini memiliki ukuran kurang lebih sekitar 2 kali 2 meter. Dalam ruang kemudi terdapat beberapa benda dan alat yaitu seperti alat navigasi dan komunikasi seperti GPS, radio, kompas, indikator-indikator seperti indikator speed, RPM, indikator radar, serta indikator yang menunjukkan temperatur, bahan bakar, dan lain-lainnya. Nah, selain itu, di dalam ruang kemudi ini juga terdapat steering wheel, tuas kemudi, tetap PD gaka, oli pada botol, saklar lampu navigasi, dan tuas lampu sorot. Dalam ruangan inilah kru kapal akan mengendalikan sistem operasional dari kapal ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi di dalam ruang kemudi ini terdapat beberapa alat-alat navigasi dan komunikasi serta alat-alat bantu lainnya yang nantinya akan memudahkan kru kapal untuk mengendalikan sistem operasional dari kapal Transcos 45 ini. Nah, alat-alat yang ada di dalam ruangan kemudi ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk itu saya akan jelaskan masing-masing fungsi dari alat-alat yang ada di dalam ruang kemudi ini. Alat yang pertama yaitu GPS atau kepanjangannya yaitu Global Positioning System. Nah, GPS pada kapal ini digunakan untuk mengetahui posisi dan kecepatan dari kapal pada saat kapal ini bergerak. Nah, jadi pada saat kapal bergerak nanti, maka di GPS ini akan terlihat kecepatan kapalnya itu misalnya berapa knot, terus kemudian untuk posisinya sendiri itu biasanya dituliskan dalam misalnya berapa lintang derajat dan berapa bujur derajat, seperti itu. Alat kedua yaitu indikator radar. Nah, indikator radar ini mewakilkan daun kemudi yang ada di kapal. Jadi, pada saat steering wheel diputar, maka indikator radarnya juga akan berputar. Misalkan steering wheel diputar ke kanan, maka indikator radarnya juga akan arah jarum pada indikator radar juga akan berputar ke kanan. Namun apabila indikator
Namun apabila steering wheelnya diputar ke kiri, maka indikator radarnya juga akan berputar ke kiri. Akan tetapi dalam keadaan diam, namun mesin hidup, indikator meskipun steering wheel diputar ke kanan atau ke kiri, indikator radar akan tetap di posisi 0, yaitu ke arah atas dan tidak berputar sama sekali meskipun steering wheelnya terus diputar. Alat yang ketiga yaitu radio. Nah, radio ini digunakan untuk komunikasi antar kapal. Jadi, misalkan saat kru sedang bekerja dan sedang mengoperasionalkan kapal, biasanya radio ini digunakan untuk menanyakan posisi dari kapal-kapal lainnya. Misalkan kapal A menanyakan posisi kapal B di mana, terus kapal A juga menanyakan posisi kapal C di mana. Jadi fungsi utama dari radio ini hanya untuk komunikasi antar kapal dengan kapal lainnya. Alat yang keempat yaitu kompas. Nah, fungsi utama dari kompas ini yaitu untuk mengetahui arah mata angin. Jadi pada saat misalkan kapal mengarah ke arah utara, maka di kompas juga akan mengarah ke utara, yaitu north. Nah, jadi di kompas ini semuanya dituliskan dengan bahasa Inggris. Jadi misalkan yang awalnya north, misalkan terus kapal berbelok ke arah barat, maka kompas juga akan berbelok sehingga akan menunjukkan arah mata angin ke arah west. Alat yang kelima yaitu steering wheel. Steering wheel ini berfungsi untuk mengatur arah kapal. Jadi, dengan membelokkan steering wheel, maka daun kemudi yang ada di dalam air di bawah kapal ini juga akan ikut bergerak. Misalkan steering wheel diputar ke arah kanan, maka pada saat kapal dalam keadaan bergerak, maka kapal juga akan berbelok ke arah kanan. Apabila steering wheel juga diputar ke arah kiri, maka eh, kapal juga akan belok ke arah kiri. Jadi intinya steering wheel ini berfungsi untuk mengatur arah gerak kapal. Alat yang keenam yaitu tuas kemudi. Nah, jadi tuas kemudi ini berfungsi untuk membuat kapal yang awalnya diam ini menjadi bergerak maju ataupun mundur. Selain itu, dalam keadaan maju, kita juga bisa menambah kecepatan kapal dengan menggunakan tuas kemudi ini. Dan juga tuas kemudi ini juga digunakan untuk memberhentikan kapal. Jadi, pada saat dalam kondisi netral, tuas kemudi bisa didorong maju ke depan untuk membuat kapal bergerak maju. Dan untuk menambah kecepatan kapal, kita tinggal mendorong sekali lagi tuas kemudi itu ke arah depan. Sedangkan untuk membuat kapal bergerak mundur dari dalam keadaan tuas kemudi yang netral, kita tinggal menarik tuas kemudinya ke arah belakang dan misalkan untuk memberhentikan kapal, misalkan dalam keadaan tuas kemudi bergerak maju, kita tinggal menarik tuas kemudi itu ke arah netral sehingga nantinya kapal juga akan perlahan berhenti. Alat yang ketujuh yaitu oli pada botol. Nah, jadi oli pada botol ini digunakan untuk pelumas. Jadi oli ini digunakan sebagai pelumas untuk steering wheel agar pada saat steering wheel ini digunakan untuk membelok-belokkan atau diputar-putar, steering wheel ini mudah digerakkan dan tidak kemudian alat yang ke-8 yaitu alat yang terakhir yaitu lampu sorot. Nah, jadi di dalam ruang kemudi ini terdapat semacam pegangan tarikan yang digunakan untuk menghidupkan lampu sorot. Nah, lampu sorot ini biasanya digunakan saat malam ataupun saat cuaca berkabut untuk menghindari bahaya. Jadi misalkan dalam keadaan malam hari itu kan sangat gelap sehingga untuk mencegah agar tidak menabrak jaring ataupun hal-hal yang bisa membahayakan kapal, kita bisa menghidupkan lampu sorot ini.